Enggak, kan lebih jelas, lebih jelas. Biar kecil badannya. Enggak. Jadi kalau di depan nanti iya Bapak. Enggak kedengeran, ayo. Sama aja. Ya. Ini ya. Oke, udah. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di acara ngopi. Oke. Malam ini kita ketemu lagi di acara ngobrol santai tentang personality ya. Nah, personality ini luas banget. Jadi bukan hanya sekedar untuk pekerjaan, bukan sekedar untuk bisnis, ya, bukan juga hanya sekedar untuk teman-teman yang kuliah gitu biar cepat selesai, tapi bisa juga tentang relationship. Nah, kalau minggu lalu kita temanya adalah pasangan yang cocok, cenderung cocok ya. Cenderung cocok itu maksudnya tidak harga mati. Ya, bisa bergeser dari kecenderungan itu, bisa juga sesuai dengan kecenderungannya. Nah, indikatornya cuma satu, yaitu kenyamanan. Kenyamanan, ya. Jadi yang disebut cocok itu adalah kenyamanan. Nah, malam ini temanya yang melankolis. Kalau yang kemarin tentang flegmatis, malam ini tentang melankolis. Insya Allah minggu depan tentang yang koleris, ya. Minggu depan nanti Bu Dwi yang mau sharing. Nah, terus minggu berikutnya baru yang sanguinis. Nah, melankolis ini nanti yang akan sharing adalah Stella. Kebetulan Stella personalitinya pas gitu ya, melankolis. Ya, melankolis. Nah, apa itu melankolis? Untuk teman-teman yang mungkin belum tahu, ada di sini ya, ciri-cirinya ada di sini. Lebih lengkapnya lagi ada di buku ini, lebih lengkapnya lagi ya. Jadi nanti dikulik melankolis itu karakternya seperti apa. Tapi kita bahas nanti ya, kenapa sih melankolis ini cenderung memilih yang tipe, nah apa nih tipenya nih ya, apakah flegmatis, apakah koleris, atau sanguinis. Nah, cenderung yang mana nih si melankolis ya, nanti akan kita obrolkan santai bagi teman-teman yang yang hadir di sini di Personality Kopi. Ya, nanti bisa tanya langsung, bisa berinteraksi langsung. Tapi bagi yang di luar kota yang nggak sempat hadir, nanti bisa ya di room chat ya, apakah lewat Instagram ataukah lewat TikTok ya, nanti silakan, akan ada tim yang bantu, ada Kak Silva ya, ada Bu Dwi situ ya. Terus ada calon mentor juga nih, Mas Yugo ya kan? Oke, kita langsung kita kasih aplaus untuk Stella. Mau mulai dari mana nih? Nah, mulai dari gambaran umum ya, mungkin ya, gambaran umum melankolis itu kalau terhadap pasangan. Jadi kalau nanti Stella ngebahas pasangan itu bukan hanya berlaku untuk ini ya, relationship suami istri, tapi berlaku juga untuk teman kerja. Jadi kayak yang di perusahaan nih ya, kan dalam satu perusahaan itu kan ada biasanya teman kerja nih. Nah, teamwork. Nah, itu biasanya melankolis itu nyamannya dengan karakter yang apa. Jadi apa yang nanti Stella sharingkan itu bisa diterapkan juga di beberapa hal tadi ya, di pekerjaan, di kampus, semuanya bestie di kampus nih ya, untuk belajar kelompok. Terus juga mungkin dengan dosen, kan ada mahasiswa tuh kalau dia bisa akrab dengan dosennya, biasanya nilainya bagus. Bukan bagus karena dikasih dosennya, tapi karena dia bisa ada connecting dengan si dosennya. Mungkin nanti Stella juga akan sharing tentang dosennya, sehingga si mahasiswa itu gampang menangkap gitu loh ininya, materi kuliahnya.
Nah, kalau gampang nyerap, ya kan kalau dia suka nyaman kan biasanya gampang nyerap. Iya. Nah, begitu gampang nyerap, pemahamannya kan lebih tinggi materinya, sehingga pada saat ujian lebih bisa di apa Maksimalin. dimaksimalin ya. Jadi nanti apa yang saya sharing bisa dipakai di semua lini. Oke, silakan Stella. Mungkin kita mulai dari tipe si melankolis ini tuh kayak gimana sih? Buat yang udah tahu mungkin umumnya melankolis itu dia suka hal-hal yang sempurna. Gak yang sempurna dalam artian harus 100% sempurna. Tapi kayak apapun yang dia lakukan kalau bisa sesuai planning dia. Kalau berubah dia bisa stres. Sama halnya kayak milih pasangan atau temen atau yang dia anggap nyaman. Tadi kan ngebahas ya, personality apa sih Iya. yang cenderung membuat si melankolis nyaman. Ya, Gitu. Indikatornya nyaman ya. betul. Cocok ini katanya nyaman. Langsung kasih tahu apa Iya. gimana jawabannya? Boleh. Personality sanguin, kenapa? Kenapa sanguin? Sanguin itu dia fun way kan? Dia fun way, dia sukanya happy, sedangkan melankolis ini hidupnya teratur. Penuh planning, maunya A, B, C itu sesuai jalannya dia. Kalau sanguin ya udah jalan dulu aja, hasilnya belakangan gitu. Yang penting dianya happy. Ya. Sosok melankolisnya ini butuh apa ya, ibaratnya kayak Ini apa yang bisa penuh mengimbangi yang balance ya. mengimbangi kehidupan dia Balance. yang teratur banget. Balance Bisa ya, nggak supporting sehingga dia bisa mencapai yang namanya keseimbangan dalam melakukan aktivitinya keseharian, keseimbangan Ya, sehingga dia butuh yang ya. cenderung ke sanguin, karena sanguin itu bisa nyimbangin kehidupan melan yang bener-bener serius. Nah, mungkin di sepil apa sih kebutuhan emosional seorang melankolis itu sehingga dia butuh, bisa dikatakan penyeimbang atau penghibur ya. Jadi ambil contoh seperti koleris itu kan dia salah satu kebutuhan emosionalnya ditaati atau dituruti. Nah, sehingga dia mencari pasangan yang pragmatis si koleris ini. Tujuannya apa? Ya, dia mengisi kekosongan ya, kebutuhan dari si koleris ini. Ya, pragmatis itu maksudnya tipe yang penurut, manut itu kan ya. Terus kalau diminta ini itu dia oke gitu lah. Istilahnya dia inilah mau ngikuti arahnya si koleris. Nah, melankolis juga gitu. Karena dia terlalu keseriusan super serius. Ya, kalau sering dikatakan jutek ya. Itu orang itu jutek amat gitu. Sebenarnya bukan jutek, ya itu melankolis. Memang untuk senyum juga agak susah. Melankolis itu. Melankolis itu nggak inget kalau dia bisa senyum. Ya, gitu ya. Nah, apa itu kebutuhan emosional seorang melankolis? Bisa masuk. Ya coba di-spill. Silakan. Kebutuhan emosionalnya melankolis itu ada banyak, salah satunya dia butuh ruang. Jadi walaupun hidup dia teratur, dia tetap butuh saat-saat dia bisa santai, bisa kalau bahasanya sekarang me time ya. Me time-nya melankolis itu tuh bukannya dia harus shopping ke mall, belanja ini itu sama temennya. Dia tuh bisa yang ya udah sendirian aja di rumah, ngelakuin hal yang menurut sanguin tuh ngebosenin. Padahal melankolis enjoy banget. Bisa aja kayak ya udah nonton film aja di rumah seharian, itu bisa dengerin musik aja. Itu melankolis kadang seneng kayak gitu, baca buku. Ya, terus
Kurang lebih kayak gitu kalau untuk me time-nya. Terus dia juga butuh ketenangan sama aja sebenarnya. Iya. Ketenangan. Jadi kalau butuh ruang itu, maksudnya ada tempat satu privasi yang orang lain tidak mengganggu. Ya, dan cenderung biasanya melankolis itu ya kamarnya yang paling nyaman. Makanya kamarnya melankolis itu dia paling nggak suka kalau ada yang acak-acak atau mindah-mindah barangnya. Yang tadinya posisi di sini pindah ke sini. Itu bingung si melankolis ya. Jadi nah, tapi di satu sisi kan melankolis butuh penyeimbang dari kehidupan yang super serius tadi. Dia butuh personality yang bisa menghibur dia. Nah, si sanguin ini kan orangnya ngocol. Jadi pada saat dia butuh penyeimbang itu, dia butuh si sanguin. Makanya dia nyaman dengan sanguin. Sama halnya kayak si koleris tadi itu. Pada saat dia butuh penyeimbang, butuh orang yang bukan dipakai ya, sebagai landasan gitu ya, yang bisa dia arahkan, bisa nurut gitu kan ya, tanpa mempertanyakan. Nah, itu indikator kenapa cenderung memilih personality yang itu tadi ya, yang si sanguin, si melankolis ini. Nah, terus butuh ketenangan. Ketenangan itu kalau butuh ruang itu dia ya memang bentuk dalam ruangan gitu kan. Ketenangan itu ya tidak tidak di apa namanya, di kisruhin apa, dia diganggu. Kurang suka ini yang kehirup pikuan gitu loh. Oh, yang terlalu rame. Nah, tapi ada waktunya dia butuh itu. Nggak lama dong. Butuh. Nah, butuhnya siapa yang bisa menuhin? Si sanguin tadi. Gitu. Jadi bukan selamanya dia butuh ketenangan itu, tetap dia butuh hiburan tadi. Nah, si sanguin lah yang bisa menghidupkan hari-harinya seperti itu ya. Nah, ini contohnya sanguin ini kan, nih sanguin tuh nggak bisa diem tuh. Ya, lanjut Tela. Masih ngomongin kebutuhan emosionalnya ya. Selain tadi udah dia butuh ruang, dia butuh ketenangan, melankolis juga butuh kepekaan. Dia kadang butuh dimengerti juga. Iya, dimengerti. Orang harus seperti terus itu. Iya, kadang. Nah, ini yang kekuatan dari si sanguin. Kepekaan ini. Ya, si sanguin. Karena sanguin itu kan responsif. Betul ya? Begitu si melankolis ini butuh kepekaan, si sanguinnya responsif. Dan ingat, si sanguin itu apa kata-kata kuncinya? Fun way. Dia berusaha menyenangkan semua orang. Nah, begitu si melankolis ini lagi butuh kepekaan, si sanguin hadir menghibur tadi. Makanya langsung kelepek-kelepek gitu kan. Setiap personality kan butuh ada orang yang bisa menghibur dia. Apa bahasa lain tentang menghibur itu? Menggembirakan apa? Menghibur ya apa ya? Membuat harinya hidup gitu, ya, berwarna. Harinya. Betul. Berwarna gitu maksudnya. Biar nggak flat aja. Iya, biar nggak flat, itu maksudnya gitu. Ya gitu ya. Tadi ada pertanyaan ya? Ya, silakan. Ya. Pertanyaan nih. Saya sanguin punya calon melan. Calon saya merasa mama saya kurang excited sama dia. Terus dia jadi jaga jarak sama saya. Kira-kira apa yang harus saya lakukan sama saya yang melan? Iya. Calonnya melan. Dianya apa? Dianya sanguin. Tapi calonnya melan. Oh, yang calonnya yang ini yang cewek apa yang cowok? Dianya itu cewek apa cowok? karena itu pengaruh juga itu. Pengaruh dengan jawabannya. Apa? Dianya perempuan, yang melan cewek.
yang si cowoknya Sanguin. sanguin. Terus mama cowoknya yang kurang support ya. Kurang excited. Ya. Tadi aku dengar. Kurang excited ya. Ya, kurang excitednya biasanya karena si cewek ini dia ada unsur kolerisnya juga. Pasti dia dengan mamanya, dengan mama si cowok sering ini istilahnya kurang sependapat gitu loh. Dalam tanda kutip kurang nurut lah gitu. Jadi sebetulnya gampang kalau pada saat dia lagi ketemu mamanya, ya bahasa Palembang itu dioyo ku bae. Kasih makanan ego mamanya, ya. Ya mungkin ini perlu buah tangan mungkin, karena buah tangan itu salah satu makanan ego juga sebetulnya. Ya beliin apa kayak martabak atau apa, mungkin yang beliin kamunya gitu, yang cowoknya, tapi bilang aja, mah ini dari si siapa namanya, Si ya dari ceweknya ya, Lisa, gitu. Wati atau apalah gitu, Dian gitu ya. Oke, tadi Oke. ada pertanyaan lagi ya? Dari Kak Polaris melankolis itu belum mau sosok yang sangat menakutkan buat saya si sanguin. Iya. Pertanyaannya bagaimana menakutkannya? Ya, gampang dong menaklukkan apa koleris sanguin itu gampang banget. Koleris Ya, melan, koleris melan. Koleris melan itu tadi salah satunya buah tangan itu. Buah tangan. Oleh-oleh. Buat tangan tuh hari gini tuh orang Kan Oleh-oleh. buah tangan tanda tangan. Ya, oleh-oleh lah ya. Bawain ya, kan kalau yang sering nonton apa film-film Cina itu kan selalu bawa buah tangan kan ya. Para penggemar dracin. Dracin dan drakor. Nah, ya budaya itu bukannya nyogok ya, tapi apa ya namanya itu ya? Ya modus. Iya, ya gitu lah ya gitu ya. Oke. Supaya ada kesan baik. Iya. Ya, yang murah-murah aja lah. Murah-murah aja. Ya. Kenapa melankolis padahal cuma diem tapi nggak ada yang berani apa komentar? Iya. Auranya tanpa disadari melankolis itu serem. Iya. Aslinya dia baik. Pernah. Ya. Bahkan nggak usah sekarang, dulu aku masih sekolah aja, masih SMP, masih SMA. Teman-teman aku yang udah deket, aku nanya kan first impression mereka. Mereka kira aku tuh galak, aku tuh sombong, jutek. Padahal aku cuman pemalu, aku nggak berani nyapa duluan, aku nggak berani yang senyum-senyuman. Kalau Sengun dia bisa cengengesan, say hi ke siapa-siapa. Kalau Melan ini dia cenderung nunggu disapa duluan, baru dia open. Sahabat tuh biasanya apa personalitinya? Sanguin, Paul, ada kolerisnya. Jadi kalau aku sama temen aku nggak bisa yang koleris banget. Aku harus turunin kolerisnya supaya dianya juga nyaman. Sanguin banget. Jadi kadang ngerasa satu waktu happy, tapi habis itu capek, kekuras energinya sama si sanguin ini. Karena sanguin tuh banyak banget idenya, mau ini mau itu, ngajak ke sini ngajak ke situ, ngajak ketemu terus. Iya. Untuk papanya gimana? Saya Apa ya? ayo berani dong ya. Aku selalu bilang aku mau me time dulu, aku mau selesain ini dulu. Karena sanguin itu kalau minta tuh kayaknya harus sedetik itu juga, dia tuh keburu lupa gitu ya. Kayak Stella sini, Papa mau ngasih tunjuk gitu. Aku kan posisinya si Melan ini lagi melakukan sesuatu. Contoh aja lagi makan pakai tangan, kan nggak bisa ya tiba-tiba kita harus cuci tangan dulu, nyamperin dulu. Sedangkan Sanguin ini pengennya disamperin. Aku bilang, Pah, tunggu aku mau makan dulu, bisa nanti nggak gitu. Kenapa harus sekarang? Kayak, Iya. ya udah akhirnya, ya udah bapaknya pasrah kan, iya. Tapi kadang juga masih ngotot, ya udah sini dulu lihat sebentar gitu, maunya sekarang. Ya udah dong, yang Melan akhirnya ngalah juga, walaupun kesel. Kan bisa nanti gitu.
Si Sanguin itu tidak melihat Melan ini sedang melakukan apa. Ya, coba. Dia tidak. Ini yang jawab. Ini yang jawab. jadi gini, sanguin itu kan kelemahannya pelupa. Nah, terus kalau dia nyatet, dia pelupa juga catatannya. Jadi dia langsung saat itu juga harus menyampaikan. Nah, si melankolis terkadang begitu dia dapat informasi, si melankolis ini berpikirnya harus just do it. Gak bisa disimpan dulu. Padahal maksudnya si melankolis itu di save dulu, nanti kapan waktu. Makanya kadang-kadang kami juga dengan si Silva begitu ingat apa gitu kita share langsung ke grup. Nah, si Silva berpikir harus ngerjain saat itu juga, kan? Enggak, nanti gitu loh. Kadang-kadang itu apa ingat jam 12 malam ya. Nah, dia berpikir langsung just do it. Enggak juga. Maksudnya di save dulu, disimpan. Nah, nanti mungkin pas jam kerja gitu kan. Nah, jadi gitu. Tapi karena si melankolis ini kan dia selalu menjaga perasaan. Nah, karena dia selalu menjaga perasaan, dia berpikir kalau nggak langsung pas respon, takut mengganggu perasaan. Nah, sama halnya seperti koleris memerintah pragmatis. Gitu. Pada saat si pragmatis itu mengatakan ngerjainnya besok, si koleris berpikir penolakan. Padahal sebetulnya bukan penolakan. Tapi ini udah malam gitu loh. Jadi maksudnya gini kan, poinnya adalah terus bagaimana masing-masing dari personal Ya. untuk memberi informasi itu sehingga yang dalam nggak tertekan, yang saya mengatakan Oke. Ya. Mungkin sebelum lanjut kita baca pertanyaan dulu kali ya. Ya, Tadi ada ya. pertanyaan. Saya di salon treatment sama teman saya yang bilang gini, coach, saya bingung harus kasih waktu atau gimana. Saya laki-laki coach dan saya enggak. Beda. Kalau dalam saya treatment Iya. kalau marah saya treatment ya. Ya. Saya di salon treatment sama kalau saya yang bilang gini, saya bingung harus kasih waktu atau gimana. Terus Ini yang ini pertanyaannya. Pertanyaannya, jadi bagaimana saya menyikapi treatment dari calon saya yang laki. Iya. Kasih waktu. Kasih Kasih waktu. tapi tetap bilang kalau si Sanguin ini tuh ready kalau Melan butuhin dia. Iya. Jadi jangan di push kayak kamu cerita dong ini dong. Bilang aja nggak apa-apa, kamu tenangin dulu, kalau butuh apa-apa bilang. Iya. Kapan kamu udah oke. Nah, Jangan jangan di blok gitu. Itu kalau di bloknya aku ingat temen aku yang satunya. Dibuka dong blognya Mbak. Pertanyaan apa? Ya, laki-laki sanguin melankolis. Awalnya yang cewek saya koleris. Iya. Kalau mendominasi gimana ya? Iya betul. Ya itu tadi yang pernah kita bahas. Pada saat kita memilih pasangan, kita siap dengan konsekuensinya. Contohnya mamanya, kalau pasangan yang kita pilih seorang public figure, dia harus siap dengan konsekuensi. Dia milik banyak orang. Kalau tiba-tiba di mall atau di tempat keramaian ada yang langsung nyamperin dia cipika-cipiki,
Ya jangan kaget. Itu konsekuensi dari profesi dia. Betul nggak? Betul nggak ya? Atau umpamanya calon Anda seorang abdi negara. Ya apakah TNI atau polisi gitu. Kan abdi negara dia harus on call. Tiba-tiba nih lagi makan enak, lagi liburan, tiba-tiba HP-nya berbunyi dan langsung suruh menghadap komandan karena urusan negara. Ya konsekuensinya kita harus siap sendirian. Yang tadinya mungkin mau romantic dinner, lilinnya baru dinyalain, kering gitu kan ya. Siap dengan konsekuensi itu. Nah itu pun personality. Kalau kita calon ini seorang koleris, siap dengan konsekuensi, dia memanipulasi tadi, mendominasi. Tujuannya baik. Ya tujuannya baik. Dia, nah tapi lucunya juga si koleris kadang-kadang dia nggak sadar dia sedang mendominasi. Maksud dia baik gitu kan, membantu, tapi dia tuh terlalu babysit. Dan untuk orang tua yang ada kolerisnya, nah kalau punya anak, kalau orang tua ini sadar bahwa dia koleris, dia akan mengurangi babysitnya. Babysit itu apa ya istilahnya? Itu terlalu kayak ngurusin banget Ngurusin urusannya, banget ya? padahal dia bisa mothering. Apa? Mothering gitu ya? Dia ngambil peran kayak ibunya. Iya gitu loh. Jadi si anak ini nggak bisa tumbuh dengan baik gitu loh. Sehingga pada saat dia dewasa itu sering muncul istilah anak mami. Maksudnya itu lemah dalam ngambil keputusan, harus mami yang ngambil keputusan. Gitu. Nah tapi lucunya si koleris ini tadi nggak sadar bahwa dia sedang mothering tadi apa? Mothering ya atau babysit ya. Terlalu mendominasi. Jadi anaknya susah dikit ya, udah nah nggak usah gitu. Itu. Iya, mungkin ada pertanyaan lagi? Ya. Ya jadi itu tadi ya. Ada lagi dari kalau di silent treatment gimana tuh? Kasih dia ruang. Terus tadi seperti Stella jawab. Nah. Yang silent treatment ini anggaplah melankolis ya. Melankolis kan dia sebenarnya pengen dimengerti, tapi dia nggak mau direcokin terus gitu. Nggak mau kamu gimana sih? Kamu nggak mau cerita kok, kamu diam aja gitu. Itu dia ngerasa apa sih? Aku tuh nggak mau ditanya-tanyain terus kayak gitu. Jadi yang melankolis ini butuhin kalau dia silent treatment, sebagai yang di silent treatment kasih dulu ruang, tapi tetap ready buat Melan itu kalau membutuhkan pasangannya gitu. Kenapa tuh? Lucunya juga ya. Begitu si melankolis silent treatment gitu apa? Yang di sana kan ngeresponnya ini kan lagi di zona ngambek. Tiba-tiba on call kamu hadir ke sini gitu. Yang si sanguin kadang-kadang nggak siap juga. Akhirnya ya tambah meleduk. Oke lanjut. Ya intinya jangan dadakan juga gitu. Nah begitu si sanguinnya nggak ngerespon, ya kan? Kena lagi ibaratnya lagi mode perang gitu kan ya. Tambah ngamuk ini. Yang melankolis ini kan, nah itu nggak peka, itu terjadi juga tuh dengan beberapa rekan kita. Dan yang lebih tragis lagi, yang ini ngabur gitu, yang ini ngabur dia entah kemana gitu. Tiba-tiba ditelepon lagi di Bali gitu. Wah itu tambah marah itu. Ini. Ya, pertanyaan lagi dari Kak Resmi. Pak Irfan tanya, kalau cowok melankolis itu apa cenderung malu kah untuk mengungkapkan perasaan? Ya, coba Stella. Ya. Ada benernya. Ya. Malu kata pentolan gitu ya. Malu sama gengsi. Dia gengsi kalau orang tuh tahu perasaan dia tuh
kan Melan itu mellow ya, Iya. cenderung mellow. Tapi dia pengen orang ngerti, cuman di sisi lain dia gengsi kalau orang tuh tahu dia semellow itu. Iya. Jadi gimana ya jatuhnya? Ya, kadang-kadang ya si melankolis itu menyampaikannya lewat lagu biasanya. Oh dia gini biasanya lewat story nanti dia ngepost lagu yang lagi dia dengerin. Ya. Ada liriknya tuh. Nah maksudnya Melan tuh, kamu baca itu liriknya apa? Itu yang aku rasain. Benar demikian? Kalau misalkan yang silent treatment, kalau misalkan yang silent treatmentnya itu sanguin, Iya. nilainya ada silent treatment. Sanguin nggak betah silent treatment. Kecuali tidur ya. Harus silent treatment. Misalkan silent treatment, otomatis nilainya itu tuh malah kedieman balik itu gimana itu? Bisa itu, tapi gak banyak sih sanguin yang bisa silent treatment. Ya jadi itu ya si melankolis itu tadi seperti kata Stella ya lewat story-nya. Nah yang disebut peka tadi itu ya kalau dia posting story-nya terus ada lagu yang dia sebagai lagu dari story itu ya artinya harus kita belajar pahami untuk memperbaiki silent treatment itu tadi. Tapi kalau yang tadi pertanyaannya kan kalau nembak nih, gimana kan dia takut ya nembak ya melankolis, cowoknya melankolis. Oh ya, Kalau melankolis itu apa cenderung malu kan untuk mengungkapkan bukan malu, dia takut itu belum ketemu kata-kata yang menurut dia sempurna Ya. untuk menyampaikan perasaan itu. Ya, makanya kadang-kadang melankolis lebih nyaman kalau lewat ini perantara, lewat temennya gitu loh. Oh zaman dulu surat nggak sih? Iya, kalau zaman itu surat. Kalau sekarang itu dia nanya nih, si itu gimana gitu kan? Apa istilahnya mak comblang? Ya, Iya, iya, iya. comblang. Orang ketiga. Iya. Kalau misalnya lagi silent treatment, lagi melankolis diam, diemin balik kayak gitu terus sampai kapan Pak? Sampai kapan? Kalau si Sepung itu nggak mau melanjutkan bicaraan gitu kan sampai kapan terus tuh manusia termager untuk ngomong ya? Ya, ini di chat aja. Di chat, Kalau di chat nggak balas gimana? di chat itu kalau kalau di chat dia punya waktu dan kesempatan kapan untuk merespon chat itu. Gitu. Tapi kalau langsung ditelepon biasanya cenderung nggak diangkat. Kenapa itu Pak? Gitu. Tapi kalau yang di silent treatment yang dia ada kolerisnya, si koleris itu bisa nge-teror yang silent treatment. Jadi misalkan si sanguin ini ada silent treatment. Yang di silent treatment ini Melan ada koleris. Awalnya mungkin didiamin, tapi lama-lama kolerisnya tuh nggak sabar juga. Kok dia nggak mau ngomong-ngomong sih gitu. Akhirnya dia bisa teror lewat entah mungkin chat lain atau gimana. Yang Iya. penting ada notif lah ke si sanguin itu. Nandain kalau aku tuh nunggu di chat gitu loh. Kalau ada kolerisnya. Kan kalau emang nggak ada niatan ada yang mau ngomong duluan, ya udah nggak kelar-kelar tuh. Jadi salah ya. Itu gara-gara kira aku diamin biar aja. Oke, lanjut Stella. Lanjut. Sampai mana tadi? Kebutuhan si melankolis itu kenapa kok dia cenderung milih si sanguin gitu kan? Gitu. Apa tuh? Dia juga butuh dukungan. Itu dukungan. Dukungan support dari si Ya. sanguin. Nah, contohnya mungkin Stella ada pengalaman baik di pekerjaan, mungkin di kampus gitu. Mungkin di pekerjaan ya yang baru-baru ini melankolis itu kalau contohnya aku ambil dari pengalaman pribadi aja. Kan banyak takut salah, pengennya sempurna, pengennya tuh apa-apa berjalan dengan baik. Dengan adanya sanguin yang kerja bareng sama dia, sanguin itu kan suportif, dia tuh ngebawa apa ya,
positive vibes. Dia tuh bisa yang tiba-tiba muji kayak ih keren, ih hebat gitu. Itu yang bikin melankolis jadi lebih nyaman dan jadi lebih pede buat kerja. Sanguin dibutuhkan. Sanguin Iya. tuh yang bisa ceplos-ceplos muji tiba-tiba. Jadi Melan butuh sosok yang kayak Iya, gitu. kan kebutuhan emosionalnya kan butuh dukungan kan. Iya. Nah dukungan itu tadi ya pujian tadi contohnya. Jadi semua dia. Butuh Iya. momennya. Saya kalau bisa ngobrol. Udah sih pesannya. Belum. Sejauh ini belum. Tapi kalau melankolis tiba-tiba muji kayak gitu tuh aneh ya Bu ya? Ya nggak aneh dong. Aneh Bu. Melankolis cenderung mujinya lewat tulisan. Oh. Lewat tulisan ya. Kamu lewat tulisan biasanya ngasih apresiasi ya. Iya. Iya. Oh iya, boleh. Ya ada pertanyaan lagi. Coach karyawan saya 2 orang melankolis dan sama-sama baperan sehingga sering dibiarkan 2 orang itu. Ya kasih orang 3 takutnya. Iya. Jangan dijadiin satu shift. Jadi jangan jadiin satu shift. Jadi jangan satu shift atau satu bagian. Jadi kalau bisa satu bagian itu ada 4 karakter yang berbeda. Itu bagus. Dampaknya ke pekerjaan nggak maksimal itu baru saya tetap berdua itu Jangan. Di rolling. Di rolling atau di- hiring yang sanguin. saya pisah tapi orang ketiga malah jadi kompor meletup. Gimana tuh? Iya. Coba. Itu tadi solusinya di rolling dan setiap bagian usahakan 4 personality itu ada biar bagian itu maksimal gitu. Umpamanya marketing atau bagian HR atau tergantung ya apa perusahaannya ya atau bagian reception kalau dia hotel gitu. Ya berarti mungkin perpaduannya memang Jangan ambil contoh umpamanya reception gitu. Taruh sanguin semua. Wah itu kacau itu. Reservasi itu kadang-kadang lupa dicatat gitu kan. Habis telepon terus ada yang tamu datang udah tuh. Nah, harus ada melankolisnya yang bagian mungkin nyatet dan sebagainya gitu. Apalagi kalau tamunya ada request A, request B, itu tetap butuh si melankolis dan plekmatis yang membukukannya. Gitu. pertanyaan lagi Oke. dari Dian. Sakit banget Dian ya. Tips agar Yang di situ suaranya kedengaran nggak? ada masalah. Nggak, Iya. Oke. Tips agar melankolis tidak mudah tertekan dengan perubahan yang mendadak, tahu perintah yang mendadak. Ya, Stella. Pengalaman ya. Pengalaman. Duh, Pengalaman di Starbucks boleh? Mana? di ini ya coffee shop es. Oh iya, sedikit cerita aja. Kan aku sempat ada job di salah satu coffee shop dan ibaratnya aku Coffee shop yang masih one cup, one people. ya, aku masih baru, istilahnya masih aku belum bisa apa-apa. Nah, kebetulan ada nih senior aku yang dia itu resign. Tugas dia itu banyak sebenarnya kayak jadi leadernya ini, ngurusin ini. Tiba-tiba dia resign, tugasnya jadi turun ke aku. Padahal aku ibaratnya masih anak trainingan. Kaget kan aku, jadi tugasku kok ibaratnya ini tugas yang dilakuin orang yang paling enggak udah 5 atau 6 bulan di situ, tapi aku yang baru 2 bulan, 1 bulan udah dikasih. Aku kaget terus panik. Duh, bisa nggak ya? Padahal kan aku anak baru. Apalagi isinya yang sesama senior. Jadi aku yang paling baru. Awalnya takut kayak, duh ini aku nggak tahu caranya, aku nggak bisa ini, aku nggak paham sistemnya. Ya. Ngatasinnya aku banyak tanya sama senior aku yang ada di store aku. Kak, nanti aku harus ngapain aja dengan tugasku ini? Apa yang harus aku siapin? Aku nanya juga, berat nggak, susah nggak tugasku itu tuh apa aja sih? Aku nanya tuh rinci, bener-bener rinci. Akhirnya dijelasin lah.
pas awal denger ya aku ini tertekan banget kayak duh banyak banget ya gitu. Padahal kan aku anak baru, kok aku dikasih tugasnya yang seberat ini. Tapi setelah dijalanin sekali dua kali tuh buat Melan yang awalnya ngerasa tertekan kayak oh ternyata aku bisa handle. Jadi intinya jangan takut dulu nggak bisa ngalamin perubahan, pasti bisa, tapi di ini aja apa ya bahasanya dicoba. adalah pokoknya Dicoba. Nah, coba. untungnya papa mamanya kan paham. Jadi langsung mamanya ngasih kebutuhan emosionalnya. Yang tadi butuh dukungan tadi itu. Nah, monggo sharingnya. Apa bentuk dukungannya? Iya. Agak ini dekat. Nggak apa-apa. Nih, Dengeran. nih. Bersyukurnya karena kita udah belajar ya teman-teman. Selain ini kan ada melankolis, koleris. Yang saya pakai sepertinya kolerisnya. Jadi kan dia sempat panik, sempat pokoknya merasa nggak pede banget, orang ngapalin menu aja susah gitu ya. Tapi ketika dia cerita, tuh gerakan papa malah mendesak. Malah saya bilang cuma gini, aduh kamu bersyukur banget. Jadi kalimat bersyukur itu bagus untuk melankolis ya. Jadi aku cuma ngomong, Sela kamu bersyukur banget loh, masih baru 2 bulan tapi udah dipercaya untuk jadi apa club leader ya. Coffee leader. Coffee leader gitu loh. Kalau kamu nggak punya nggak punya kelebihan atau dia nggak ngeliat kinerja kamu, nggak mungkin kamu yang dipilih gitu. Jadi itu kalimat support namanya. Nggak ada yang kalimat udah sih gitu aja kok takut, itu nggak pernah keluar dari aku sebagai orang tua. Jadi kasih kepercayaan itu bahwa kamu itu spesial, kamu pasti bisa. Kalau kamu nggak punya sesuatu yang bagus nggak mungkin dipilih. Nah itu menguatkan dia. Jadi Itu sih. kalimatnya kamu orang yang dibutuhkan. Yes. Iya. Gitu. Melan tuh support sistemnya dari kata-kata aja sih bisa. Gitu sama uang juga ya. Ya. Kalau hanya kata-kata aja tanpa ngisi rekening. Secara perasaan, secara ya. Itu Pak pertanyaannya. Iya, apa? Kan itu secara pekerjaan. Iya. Secara hubungan gimana? Iya, contohnya apa dulu kasusnya? Contohnya itu tadi ngasih dengan perubahan tadi. Gimana cerita sedikit? Nggak apa-apa cerita. Enggak. Si dia nggak monitor kok. Tor monitor ketua. Nggak apa-apa cerita. Misal kalau di dalam satu hubungan itu ada, ini kayaknya agak melingkar ya sedikit. Iya. Hubungan antara ini perbedaan keyakinan gimana Pak? Cara mengatasi supaya yang satu dan satu tuh bisa saling memahami. Iya. Maksudnya tuh yang satu yakin yang satu enggak gitu lah. Iya. Ini pertanyaan tingkat dewa. Itu konsultasi khusus kayaknya. Ya. Sebetulnya kembali lagi ke tujuan atau ke goals atau ke dream. Dream ya, kita sering mendengar istilah dream. Nah, dalam perusahaan itu pasti ada yang namanya visi misi. Ya, visinya itu apa gitu. Nah, dalam rumah tangga ada yang namanya family dream. Ya, kalau mau berumah tangga, dreamnya seperti apa rumah tangga yang diinginkan itu? ABC-nya harus jelas dulu. Kalau tujuannya sudah jelas, solusinya akan ketemu. Nah, kebanyakan yang dibahas itu adalah perbedaannya, tapi bukan tujuannya. Ini yang lupa dibahas. Nah, sebaiknya tujuannya dulu dibahas dengan detail. Nah, kalau bingung, ngebahas apa nih tujuannya? Masih ingat 5 indikator. Ya, yang pertama spiritual dan sosial. Terus yang kedua indikatornya
family. Yang ketiga, waktu. Yang keempat, kesehatan. Kelima baru finansial. Nah, coba 5 ini dikulik. Ingin seperti apa bentuk dari spiritual dan sosialnya? Seperti apa? Masing-masing pihak nih. Kalau beda, seperti pertanyaan Mbak Wati tadi, pasti kan punya tujuan juga dong masing-masing. Umpamanya Mbak Watinya pengen jadi ustazah umpamanya, spiritualnya. Terus yang ini pengen jadi umpamanya apa kalau di Hindu itu namanya? Banteng umpamanya spiritualnya. Dibahas gitu loh. Dibahas gitu. Ya clear dulu. Nomor 1 tuh clear dulu. Terus di sosial mau kayak mana? Warna yang mau dibawa itu apa? Masing-masing warna atau warna kesatuan? Ya umpamanya yang satu warnanya hijau, yang satu warnanya kuning. Nah mau kuning tetap warna kuning di sosialnya, yang hijau tetap di hijau, atau mau digabung? Ya kuning sama hijau kalau digabung jadi apa? Jadi oranye umpamanya. Itu clear dulu. Terus yang kedua keluarga. Ya ini yang aku bahas dream ya, dream dulu nih. Keluarga itu mau kayak mana? Keluarga itu clear ya. Keluarga itu mau istilahnya selalu bersama-sama dalam semua aktiviti atau tidak harus. Umpamanya pas lagi ibadah umpamanya masing-masing umpamanya nih ya. Nih aku jawabnya secara general ya, secara general karena kalau sudah menyentuh agama kan agak sensitif ya, agak sensitif kembali ke diri masing-masing. Tapi maksudnya aku ngajak berpikir secara logika aja. Kan semuanya itu baik dengan satu tujuan, sukses dan bahagia. Ya kan kalau kita sering bahas kan ya. Semua dari kita pengen sukses dan bahagia. Nah, yang sering terjadi adalah harus memilih sukses dari sisi materi, terus karir, bisnis dan sebagainya, tapi nggak bahagia, kering kerontang di dalam. Tapi ada juga yang dia bahagia, happy terus tiap hari, tapi dari sisi ininya nggak sukses gitu. Nah, semua dari kita kan pengen nih sukses dan bahagia secara bersamaan didapat, secara bersamaan, nggak harus memilih. Nah, personality plus ini kalau betul-betul dipahami, itu bisa mendapatkan sukses dan bahagia itu secara bersamaan. Personality plus ini. Tapi, dreamnya harus clear dulu, dreamnya nih, tujuannya nih. Jangan perbedaan yang dibahas, tapi tujuannya nggak pernah dibahas. Nah, keluarga pengen seperti apa? Ya di situ ngebahas juga pengen punya berapa anak nanti, terus anaknya mau cewek cowok, terus anaknya mau bagaimana, terus si calon ibu ini pengen nanti anaknya bagaimana, si calon bapak pengen anaknya gimana. Biasanya begitu sudah didiskusikan tujuannya, akan gampang menemukan solusi perbedaannya. Itu baru 2 tuh. Yang ketiga, waktu kan 5 hal ini kan. Nah waktunya mau kayak mana? Mau kerja masing-masing, yang satu di Jogja, yang satu di Bali umpamanya, atau mau memang bersatu. Nah itu kan dibahas dulu tuh. Kalau umpamanya tidak ngumpul di Ngawi, nggak ngumpul di Solo gitu, satu tetap di Jogja, kayaknya oke-oke aja gitu loh. Betul nggak? Nah itu harus clear juga waktu itu. Ya kalau kayak dulu Bu Dwi memilih ya kita harus bersama-sama terus. Jadi akhirnya ya kita cari usaha yang bisa kita kerjakan bareng, tidak masing-masing karirnya. Nah itu yang ketiga. Yang keempat, kesehatan yang dibahas di sini Mbak Wati itu bukan hanya sekedar kesehatan fisik, tapi kesehatan mental. Ya, beberapa kita lihat public figure dan sebagainya, ada yang berbeda.
berbeda keyakinan masih berjalan baik juga ya. Tapi lebih jelasnya nanti tetap konsultasi dengan ahlinya ya, ahli agama ya. Kalau aku dari sisi ininya ya, analisis sebagai manusia umumnya gitu loh. Kan manusia itu makhluk yang bersosialisasi seperti itu. Nah dari sisi kesehatan mau kayak mana? Kesehatan mental bukan hanya fisik ya. Kesehatan mental mau seperti apa nih nanti kalau berumah tangga? Nah, kesehatan mental itu akan dipengaruhi oleh lingkungan keluarga. Gitu. Karena jangan sampai nanti kumpul keluarga isinya sindiran-sindiran. Nah, sama halnya perbedaan antara orang yang dari keluarga ekonomi kurang dengan ekonomi berlebih. Kan sama itu. Sama dengan beda yang tadi keyakinan tadi. Betul nggak? Apa bedanya? Nah itu harus dibahas juga tuh. Yang kesenjangan sosial harus dibahas juga sebelum dia melanjutkan. Nanti kalau kumpul nih, ada dulu saya kenalan si suaminya dokter, istrinya ibu rumah tangga biasa. Nah itu nggak dibahas awalnya. Jadi setiap lebaran itu istrinya itu stres berat. Karena apa? Diajak pulang. Ya betul. Diajak pulang ke Sumatera, ya. Bukan hanya disindir dari sisi status ekonominya, disindir dari kesukuannya juga. Muncul itu kalimat itu. Ya bahkan juga dulu salah satu pejabat tinggi di Lampung itu juga ada juga tuh yang istrinya dari luar Lampung. Itu sering jadi bahan olok-olokan juga. Nah, itu kan kesehatan mental tuh. Nah, itu iya, itu dicari dulu tujuannya. Mau gimana? Tapi kalau umpamanya beli setelah kita menikah beli nanti. Kita tinggalnya di Inggris umpamanya. Berarti kan kesehatan mentalnya Aman ya. aman. Betul nggak? Tapi kalau umpamanya Mbak Wati harus ikut ke Bali, umpamanya harus tinggal di sana. Nah, siap nggak dengan ini? Perubahan itu ya. Iya, gitu ya. Pak, paham ya maksudnya ya? Jadi perbedaan keyakinan dengan perbedaan jenjang sosial tadi itu kan hampir sama sebetulnya kasusnya. Ya, jadi itu pun kalau dibahas tujuannya, perbedaannya akan ketemu solusinya. Nah, terus yang terakhir, finansial, keuangan. Ya kan? Kan 5 kan? Ya kan? Keuangan. Nah, keuangan dibahas. Nanti pada saat sudah menyatu, tetap uang sendiri-sendiri atau uang keluarga. Kayak ambil contoh nih kami nggak ada uang Herman, nggak ada uang Dwi, tapi uang keluarga Herman dan Dwi. Gitu. Nah masalah siapa yang pegang, lihat personalitinya. Sanguin, jangan dipegangin uang. Check out terus. Setiap hari ada tukang Shopee datang. Shopee, atas nama siapa? Dwi Harti. COD ya, iya. Nah, itu juga harus dibahas perbedaan itu. Jadi finansial ini mau seperti apa? Nah, kalau tujuannya sudah dibahas, udah clear and clean. Kalau perlu ditulis nih, rinci. Coba deh, duduk bareng lagi dengan kondisi yang enak, santai, pasti ketemu solusinya. Insya Allah. Ada 5 hal yang memang perlu dibahas dan cuma satu aja itu aja perbedaan terus gitu kan maksudnya. Nah itulah tujuannya. Kenapa kok apa yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain? Bisa berpikir. Kalau otak kan sama-sama punya. Makhluk yang lain kan sama-sama punya otak juga. Yang beda kita dikasih akal. Nah berpikirlah, stop and think. Berpikir mau seperti apa sih?
Ini yang jarang dibahas, teman-teman. Berarti walaupun cara personalitinya udah oke, udah belajar memahami, tapi udah tujuan itu juga sama-sama. Loh iya. Iya, kalau umpamanya tujuannya nggak jelas, nggak satu, Nggak jadi. begitu dia menyatu, ngebut sama-sama, yang ini ke sini, yang ke sini. Itu namanya bubar jalan. Berarti bukan berarti gagal dalam memahami personality, tapi karena memang nggak satu tujuan. Betul, makanya Nah, Iya. betul, personality itu dipahami untuk menyatukan tujuan. Karena kan setiap personality tujuannya beda-beda. Tapi bisa disatukan dengan memahami. Dan yang harus dipahami juga, dua hal yang berbeda ini, di layar kelihatan ya, berbeda. Begitu, yang tadinya ini jalan sendiri, sebelum dia merit, ini jalan sendiri, betul ya? Iya. Jarang terjadi gesekan. Ini ilustrasinya. Tapi begitu dia sudah bersatu, satu nih, di jalan yang satu dengan tujuan yang sama disepakati, ini mungkin nggak terjadi gesek-gesekan. Pasti. Apalagi kalau ngebut. Nah kebanyakan nggak tahan di sininya, Bubar. udah dah lu jalan duluan gua ngerem, biar nggak gesekan. Padahal gesekan ini lagi menyatukan frekuensi sampai di satu titik, pek, ketemu relnya nih, ketemu relnya, jalan bareng. Masih menguatkan ya. Dan begitu relnya nih ketemu, udah jalan bareng, begitu jalan sendiri-sendiri, nggak nyaman. Nah kami udah ngalamin itu. Kita kalau sendirian, udah kayak apa? Kehilangan sesuatu. Udah hilang radar aja gitu loh. Jadi ibaratnya kalau apa burung itu sayap satunya itu keikat gitu loh. Sebagai sayur tanpa garam. Nah itu. Tapi begitu kita berdua lagi, semua yang dikerjain maksimal. Gitu. Dalam perkawinan itu nggak cukup sekali aja dibicarakan di awal loh ya. Tapi pada saat di dalam perjalanannya bicarain terus. Jalani. Nggak hilang tujuannya. Bener. Ulang itu ya. Oh iya. Ini kemarin Oh nggak hilang. akhir tahun kemarin kita habis istilahnya review session. Iya. Jadi mereview Kalau enggak mana yang tujuan-tujuan istilahnya udah basi, kita nilai Harus kita belajar tuh. dan harus ada yang baru. Setahun sekali itu harus ada dream baru. Jadi poinnya adalah, Mbak Wati, poinnya adalah perjelas dulu dreamnya. Ringnya kan tujuan tadi. Iya, tujuan. Jangan ngoprek-ngoprek itu terus. Jangan membicarakan perbedaan. Iya. jangan cinta-cinta. Karena perbedaan itu indah loh teman-teman. Perbedaan itu indah, betul nggak? Siapa di sini yang belum pernah ke Pantai Kuta? Siapa yang pengen ke Pantai Kuta? Saya pernah ke Bali, Pak. Nah, iya kan? Nah, bagi orang yang udah sering ke Pantai Kuta, dia penasaran dengan Pantai Parangtritis. Beda nggak? Ya, Parangtritis dengan Kuta? beda. Beda. Coba kalau sama, nggak seru. Betul? Iya kan? Siapa yang udah pernah makan ayam betutu? Betul, udah. Pengen nggak nyoba ayam betutu? Nah, teman-teman yang di sana penasaran pengen nyoba ayam gudeg. Ayam gudeg kalau di sini kan. Nyonya Swarti dan sebagainya. Beda nggak? Beda bumbunya, beda penyajiannya. Jadi perbedaan itu indah kalau tujuannya jelas. Terjawab, Mbak Mati? Masalahnya bukan tidak memahami personality, bukan beda tujuan. Bukan beda tujuan. Belum dibicarakan dengan jelas. Dan kenapa belum punya tujuan yang jelas? Mungkin karena belum dibicarakan. Kenapa kok belum dibicarakan? Mungkin ya. Pertama mungkin karena nggak tahu harus bicara apa, harus diskusi apa. Ya makanya panduannya yang paling simpel 5 hal tadi. Dan bahas juga prioritas hidup. Masih ingat prioritas hidup? Ya, Tuhan nomor 1, nomor 2 keluarga, pekerjaan, bisnis, baru sosial. Nah kadang-kadang nih sosial ini
kadang-kadang bisa naik paling atas loh. Apalagi bagi yang sanguin tuh, pengen validasi, pengen popularitas. Wah, itu kadang-kadang mengalahkan yang nomor satu tuh. Nah, makanya itulah gunanya memahami personality plus. Kita paham karakter kita di mana, kita paham karakter orang-orang di lingkungan kita. Ya, jadi banyak manfaatnya. Ya, ini bukan sekedar buku bacaan, tapi ini buku petunjuk. Kami pun sampai hari ini masih sering buka gitu loh. Ini kok angel ya negosiasi dengan satu orang ini, gimana sih? Baca ulang gitu. Itu buku petunjuk namanya. Makanan egonya udah dikasih. Oh, ternyata begitu dibaca ulang apa coba? Oh, dia pakai topeng pribadiannya. Kita salah analisa. Kan ada topeng pribadian di sini. Yang sanguin cenderung memakai topeng melankolis. Ya kan? Yang koleris cenderung kadang-kadang pakai topeng si flegmatis. Kita pikir dia flegmatis, ternyata wow. galak niat. Begitu disenggol dikit, aduh, wah, ternyata koleris. Gua pikir flegmatis gitu. Nah, ini buku petunjuk. Kami pun baca ulang. Begitu kita baca, oh, ada satu yang kita kelupaan, topeng kepribadian. Akhirnya apa? Kita nego ulang, deal, gitu, ya. Oke. Ini pertanyaannya sedikit mendekati, tapi oke. Ada lagi? nggak? Stella, cukup? Atau ada yang mau sharing? Koko Wendy mau sharing? Atau merespon yang tadi? Merespon? Oh ya, boleh. Ini. Ya. Tadi Ayo. Coba. Ini dari Stella. Semangat pada diam-diam di situ. Apa nih? Saya diminta pendapat apa nih? Ayo. Apa nih pendapat? Yang merespon yang tadi boleh. Ini mahal tadi boleh. Banyak tadi Stella yang ya. Kalau saya sih tadi Balik kamera. tertarik dengan statement Stella ya. Bukan muter kamera. Balik. Bagus banget pengalaman pribadi dan saya juga ngalamin gitu ya sebagai semelan yang mungkin dikasih satu tanggung jawab kerjaan, merasa nggak mampu, merasa nggak mungkin, merasa nih ya kayak tadi, kok aku kan anak baru gitu ya, dan itu aku sering banget di dalam karir aku juga mengalami hal-hal kayak gitu, mencoba sesuatu hal yang baru, saya merasa nggak mungkin deh, nggak akan bisa deh, dan si Melan selalu begitu ya menilai dirinya ya, tapi karena terdesaknya keadaan, mungkin terjepit ya dan harus melakukan, ternyata setelah melewati aku bisa loh gitu. Nah ya mungkin bagus banget tadi kesimpulannya Stella adalah bahwasanya ya jangan ragu untuk sesuatu yang baru ya, lakukan aja, just do it, ternyata kita bisa loh gitu. Aku suka itu pendapat Tos. Itu aja, terima kasih, selamat malam. Sembilan, ayo komen. Sembilan yang komen. Oh, Mas Ali, Bang Ali kemelan, Bang Ali. Bang Ali nih. Mas Ali ayo. Ayo ngomong. Oh iya. Ngomong. Apa? Ayo. Iya. Nanti aku sambungin ke aku. Kamu ngomong dikit. Oh iya. Ya udah ngomong. Enggak. Ya udah. Kenapa pakai topeng? Silakan. Kamera nggak usah malu. Sambil apa ya kalau melankolis? Tentang apa Bu?
mewakili banget sih. Kalau tentang pekerjaan ya Bu atau apa tadi? Oke. Jadi misalnya. Kalau tentang pekerjaan ya Bu, aku sebagai melankolis itu paling benci banget dengan ketidakstrukturan ya, ibaratnya. Nah, jadi kalau misalnya ada satu nota, misalnya kalau di tempat aku kan cek audit juga ya. Jadi nota-nota pembelanjaan itu seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya ada salah satu nota yang misalnya hilang atau mungkin dari tanggalnya nggak sesuai atau apa itu tuh udah capek banget ya kalau aku mau memulai harinya bekerja gitu sih Bu. Bad mood. Terus habis itu panggil itu yang siapa tadi belanja gitu. Ini kenapa kok nggak rapi kayak gitu. Gitu. Ada hal yang nyaman ya. Iya. Kan dalam keseharian bekerja selalu ada yang begitu. Iya dan Antisipasinya gimana tuh si Melan di paling nutup laptop dulu ya Bu ya. Udah Apa keluar dulu, apa kesel dulu gitu. pergi Bu, paling pergi ke maksudnya ke depan apa gimana gitu. Nota yang tidak sesuai aja. Iya, yang nggak terstruktur. Kalau misalnya dari 1, 2, 3, 4, misalnya langsung ke 7 gitu, capek banget kan liatnya. Kenapa sih nggak sesuai gitu? Terus Ulang-ulang terus gitu. iya, kalau misalnya nggak pergi dulu dari suasana itu gitu. Oke, itu tuh berarti reaksi melankolis terhadap ketidakteraturan. Iya, terus sesuatu hal yang ditunda juga itu juga tunda. Meninggalkan arena, saya pergi sebentar, itu mempengaruhi keseharian nggak? Atau hanya oke aku ambil jeda balik lagi udah normal seperti biasa? Iya, jadi diambil jeda Bu, 30 menit mungkin untuk mengalihkan si nanti berpikir dari ketidakaturan itu. Terus kembali ke lebih baik. Ya kadang kayak butuh pelampiasan gitu loh Bu. Tapi daripada nyari pelampiasan kan udah tahu nih. Kalau misalnya siapa yang ngakuin terus diulangin lagi. Apalagi kalau misalnya ngurusin SDM ya. SDM itu kan memang karakternya udah diketahui, tapi diulangin lagi. Terus nanti harus memahami satu dan satunya itu udah capek sih Bu. Makanya dari itu nanti tenang aja, bukti semuanya udah kasih ke HRD, udah diurusin dari sana. Oke. Thank you. Ya, teman-teman, bicara kembali lagi ke tema tadi, ya pasangan yang membuat si melankolis nyaman, ya, adalah si sanguinis. Kenapa si sanguinis? Karena setiap personality kan punya kebutuhan emosional atau makanan ego. Nah, salah satu kebutuhan emosional makanan ego si melankolis ini kan butuh dukungan. Nah, sanguine itu salah satu personality yang kalau untuk dukungan dia pas respon. Ya makanya ada beberapa personality yang sanguine. Kalau di tempat-tempat bencana itu dia dibutuhkan untuk menghibur mereka yang lagi ini ya ketibanan bencana tadi itu dan cepet tuh ya dia menghibur ya Ada pertanyaan. Melankolis suka tanya detail. Ada yang bilang jadi terkesan nyebelin, benarkah? Benar. Pernah kejadian. Aku pertama kali wawancara untuk apply kerja. Kebetulan yang wawancara aku ini dia bisa dibilang si manajernya itu. Dia melan, ya dia cenderung melan, ada pragmatisnya, tapi dia kuat di melan. Di akhir interview kan aku sebagai melan yang udah belajar personality kan nggak mau yang terlalu kaku. Akhirnya aku ada basa-basi nanya aja. Aku awalnya nanya udah lama nge-manage soal sister itu, karena dia sempat mention dia masih termasuk baru. Nah, dengan pertanyaanku yang seolah-olah kayak mau ngulik, padahal aku cuman basa-basi, dia ngiranya aku mempertanyakan beneran nggak sih nih orang tuh apakah nanti, jadi dia nangkepnya bahwa dia tuh diinterogasi ya, dipertanyakan Sama si yang diwawancara. sama iya, malah kan kebalik kesannya, padahal niatku
cuman basa-basi aja, kan menanyakan Heeh. si interviewernya ini supaya nggak yang kaku banget lah. Tapi karena dia Melan, jadi dia mikirnya "Kok aku jadi yang balik di interview nih gitu. Jelaskan. Dia awalnya ini nggak nyaman ngomong ke aku kayak apa nih maksudnya gitu. Terus akhirnya aku ngejelasin kan, oh enggak, aku cuman ini aja, cuman kepo aja, bukan ada maksud, oh kalau orangnya ternyata jawaban gini, nanti kayak gimana, enggak. Saya kira sudah pekerjaannya dong. Iya. Oke, good. Untuk mungkin solusinya, kalau dari mentor, Iya, jadi melankolis itu kan dia perasaannya kan ini banget, sensitif. Istilahnya was-was apa? juga, Fragile. fragile. Fragile gitu ya. Nah, sehingga kalau pertanyaannya itu menyentuh tentang kualifikasi dia, kan si melankolis kualifikasinya tinggi. Begitu kita mempertanyakan kualifikasinya, itu yang membuat dia shock atau kaget. Wah, kualifikasi gua dipertanyakan nih. Udah, dia kadang-kadang menjelaskan, membeberkan dengan fakta-fakta, data-data kan, dengan bukti-bukti kadang-kadang seperti itu. Nah, terus gimana bagusnya? Kembali lagi kebutuhan emosionalnya. Dia butuh dukungan, support. Nah, daripada bertanya, kalau si koleris yang ditanya suka. Tapi kalau melankolis bertanya, dia pikir sedang nyindir. Pertanyaan itu. Nah, terus gimana dong? Ya udah, kita kasih ini aja, supporting, apresiasi. Simpelnya gini, Bapak, terima kasih sudah berkenan untuk ini memanggil saya untuk wawancara di sini. Saya akan berusaha memberikan yang terbaik dengan perusahaan Bapak. Ingat, kalimat terbaik dibutuhkan untuk si melankolis. Saya akan berusaha memberikan yang terbaik. Semoga apa yang pengalaman yang saya miliki bisa cocok dengan SDM yang sedang Bapak butuhkan. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatan wawancaranya. Udah. Kalau melankolis terbaik, kalau koleris apa Pak? Koleris. Ya. Kalau koleris kan cenderung bantuan. Nah, cari kalimat yang ya seolah-olah dia udah bantu kita gitu. Oh, memberi kesempatan mungkin. Iya. Terima kasih udah kasih kesempatan. Kalau pragmatis apa Pak? Pragmatis, Kata kuncinya ya. iya. Pragmatis ya aman-aman aja. Ada kata kalimat yang pertanyaan. Nggak berupa basa-basi dia. Nah, tapi kalau sanguin jangan lupa Ujian. pujian. Pak, saya senang sekali bisa mengenal Bapak. Ya, semoga saya bisa cocok di sini, bisa bekerja sama. Ya, kalau seandainya pun tidak, nanti minimal saya sudah senang bisa mengenal Bapak. Nice to meet you. Tapi kalimat senang mengenal Bapak itu udah kalimat kunci. Dia terngiang-ngiang. Udah, gua pilih ini aja deh. Gitu. Iya. Ngasih makanan ego itu lebih aman daripada kita bertanya tentang, apalagi tentang kualifikasi dia, gitu. Ya, orang kalau ditanya tentang kualifikasi kan sama aja dia diragukan, betul nggak? Begitu dia diragukan, egonya bangkit kan. Nah, itu yang kadang-kadang sering salah nanya. Kamu salah orang. Kamu salah orang. Oke, teman-teman, waktunya sudah cukup. Kita lanjut lagi ke minggu depan. Terima kasih sudah mampir ke room kami. Terima kasih sudah ikut live-nya. Sampai jumpa di ngopi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.